Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all my students. How are you today? I hope you fine all. Okay, for today we are going to discuss about expression of ability and inability. Okay, what is expression of ability? Oke, di sini yang pertama kita jelaskan dulu ada expression. Expression itu artinya adalah ungkapan. Sedangkan ability itu artinya adalah kemampuan. Jadi, what is expression of ability? Expression of ability adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan. If you want to state the ability, you can use modal can, could, or be able to. Jadi, jika kalian ingin mengungkapkan pernyataan tentang kemampuan, kalian bisa menggunakan modal can, could, atau be able to. To state ability, you can use first can, second you can use could, and then you can use be able to. Yang mana ketiga kata ini artinya adalah sama, yaitu dapat atau bisa. What is the difference? The difference is kalau can itu digunakan untuk menyatakan present tense atau masa sekarang. Kalau misalnya could itu digunakan untuk menyatakan past tense atau masa lalu, sedangkan be able to digunakan untuk all tenses, bisa present, past, and future tense. Future tense di sini artinya adalah untuk menunjukkan waktu yang akan datang. Okay, let's see the example from can. The first sentence, I can speak English. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. The second, I can make a cake. Saya bisa membuat kue. Jadi, can di sini digunakan untuk menyatakan present yang artinya adalah dapat. Next, we see ada kata could. Could artinya adalah dapat, digunakan untuk menunjukkan past tense atau masa lampau. Di sini, for example, I could speak English when I was a child. Saya bisa berbicara bahasa Inggris ketika saya masih kecil. Then, I could sing well when I was at junior high school. Saya bisa bernyanyi dengan baik ketika saya di SMP. Jadi kata ini yang menunjukkan past tense adalah kata was a child and was at junior high school. And then the third ada kata be able to. For example, I am able to sing English song. Saya bisa bernyanyi lagu English. The next, I was able to sing English song. And then I will able to sing English song. Jadi untuk kalimat yang pertama, I am able itu menggunakan present tense. Kemudian yang kedua, I was able to sing English song itu menunjukkan past tense. And the last, I will able to sing English song itu menunjukkan future tense. Okay, let's see. And then what is expression of inability? Expression of inability seperti yang tadi dikatakan, expression artinya adalah ungkapan, sedangkan inability di sini adalah ketidakmampuan. Jadi, what is expression of inability adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan ketidakmampuan. Okay, let's see. To state inability, you can use can, and then couldn't, and also not able to. Jadi untuk menunjukkan atau menyatakan tentang ketidakmampuan kalian bisa menggunakan kata can, couldn't, atau not able to. Jadi sama seperti ability, bedanya hanya ditambahkan kata not saja. Yang mana artinya adalah tidak dapat atau tidak bisa. Then let's see the example from can yang artinya tidak bisa atau tidak dapat. The example, I can't speak English. Saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. The second, I can't make a cake. Saya tidak bisa membuat kue. And then next, couldn't. For example, I couldn't speak English when I was a child. Saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris ketika saya masih kecil, masih anak-anak. And then I couldn't sing well when I was at junior high school. Saya tidak bisa bernyanyi dengan baik ketika saya di SMP. And then the last example, not able to, dari kata not able to ya. I am not able to sing English song. Saya tidak bisa bernyanyi lagu English. Kemudian I was not able to sing English song. Saya tidak bisa bernyanyi bahasa Inggris, bentuknya past tense. And then I will not able to sing English song. Saya tidak akan dapat atau tidak akan bisa menyanyikan lagu English. Okay, here
asking someone ability. Apa itu ya? Asking someone ability adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kemampuan seseorang. Jadi untuk menanyakan kemampuan seseorang kalian bisa menggunakan can. Contohnya, can you speak English? Nah, bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Jadi menggunakan kata can kemudian diakhiri dengan tanda pertanyaan. The second, kalian bisa menggunakan kata could. For example, could you speak English when elementary school? Bisakah kamu berbicara bahasa Inggris ketika masih SD? Okay, and the last, are you able to or is he able to or am I able to? For example here, are you able to speak English? Bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? Kenapa di situ menggunakan are, is, atau am? Saya contohkan untuk yang bentuk present. Karena untuk to be, untuk present tense itu menggunakan are, is, atau am. Yang mana penggunaannya menyesuaikan dengan subjek. Kalau are digunakan untuk you, they, we. Kalau is digunakan untuk she, he, it. Kemudian am digunakan untuk I. Let's see. There are three forms to make a sentences in ability or inability. Jadi ada 3 bentuk untuk membuat kalimat dalam ability or inability. Yang pertama, in positive sentence, you can use this pattern below. Kalian bisa menggunakan rumus ini, subject plus can plus verb one. Subject itu isinya adalah pelaku, kemudian setelah itu can dan kata kerja pertama. Contohnya, I can speak English language. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. Kemudian, second, you can do this test well. Kamu bisa mengerjakan tes dengan baik. Jadi kalimat ini menunjukkan kalimat positif. Then the second, in negative sentence, you can use this pattern. Yang pertama adalah subject, can plus not and verb one atau kata kerja bentuk pertama. Perlu diketahui cannot itu bisa disingkat dengan can. Okay, the example. I can't make a kite lonely. Saya tidak bisa membuat layang-layang sendiri. Kemudian the second. I can't do the test well because I didn't prepare it. Saya tidak bisa mengerjakan tes dengan baik karena saya tidak mempersiapkannya. So we next, number 3. Yang ketiga, in interrogative sentence atau kalimat pertanyaan, you can use this pattern. Kalian bisa menggunakan rumus ini. Can plus subject and verb one. The example, can you speak English? Yes, I can. No, I can't. Untuk pertanyaan yang diawali dengan kata can, itu membutuhkan jawaban yes or no. Kemudian the second, can you do the test well? Yes, I can. Or no, I can't. And then let's we analyze the expression. Jadi setelah kita mempelajari ungkapan-ungkapan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita akan menganalisis ungkapan yang ada di sini. Kita lihat. The first, showing ability, ungkapan yang menunjukkan tentang kemampuan. The example, I can cook noodle. Saya bisa memasak mie. The second ada I can swim. Saya bisa berenang. And then the second, showing inability, menunjukkan ketidakmampuan. For example, I can't speak Japanese. Saya tidak bisa berbicara bahasa Jepang. I can't swim. Saya tidak bisa berenang. And then the third, asking ability, atau ungkapan untuk menanyakan tentang kemampuan. For example, can you speak English? Bisakah kamu berbicara bahasa Inggris? And then the second, can you swim? Bisakah kamu berenang? Nah, jadi ini adalah ungkapan-ungkapan yang sudah kita pelajari tadi. Okay, your assignment for today are, untuk tugas kalian hari ini adalah, please make a resume from this material and write down on your book. Jadi silahkan kalian rangkum, kalian tulis apa yang sudah dijelaskan dalam video ini. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Okay, I think enough for today. Don't forget to study hard. Good luck, keep healthy, keep spirit, and thank you. Until I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.